Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Mendelian genetik. Baik, telah kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa hal yang terkait teori pewarisan sifat Mendel. Yang pertama adalah bahwa setiap karakter itu dikendalikan oleh satu lokus yang di dalamnya terdapat sepasang alel. Pada slide ini terlihat bahwa karakter warna polong itu dikendalikan oleh lokus A yang di dalamnya terdapat alel A besar dan alel A kecil. Sementara karakter bentuk polong itu dikendalikan oleh lokus B yang di dalamnya terdapat alel B besar dan alel B kecil. Kemudian yang kedua, berdasarkan Mendel, terdapat alel yang bersifat dominan dan alel yang bersifat resesif. Alel yang bersifat dominan itu ekspresinya menutupi alel yang bersifat resesif. Alel yang bersifat dominan itu disimbolkan oleh huruf kapital, sementara alel yang bersifat resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil. Pada lokus ini terlihat bahwa warna polong dikendalikan oleh lokus A yang di dalamnya terdapat alel dominan A dan alel resesif. Dalam keadaan seperti ini, maka lokus ini dalam keadaan heterozigot. Fenotipenya akan mengikuti fenotipe dari alel yang dominan A besar ini. Bisa juga nanti lokus ini terdiri dari alel A besar dan A besar yang disebut sebagai homozigot dominan atau alel A kecil yang disebut sebagai homozigot resesif. Sementara yang ketiga, bahwa nantinya saat pembentukan gamet, sepasang alel ini akan berpisah secara bebas ke setiap gamet yang berbeda. Misalkan pada slide ini, alel A besar ini bergerak menuju gamet yang sebelah kiri, sementara alel A kecil ini bergerak ke gamet sebelah kanan. Dan yang keempat, bahwa setiap alel akan berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang berasal dari lokus yang berbeda. Misalkan di slide ini, alel A besar bisa berpasangan dengan alel B besar dari lokus B atau berpasangan dengan alel B kecil dari lokus B. Sementara alel A kecil juga sama, dia bebas bisa berpasangan baik dengan alel B kecil atau dengan alel B besar. Berdasarkan hal tersebut, maka rasio Mendel pada persilangan monohibrid atau satu karakter saja akan dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, misalkan jika persilangan antara genotipe homozigot dominan dan homozigot resesif, ini misalkan dominan adalah warna biru, resesif warna merah, maka akan dihasilkan fenotipe turunan 100% semuanya berwarna biru. Sementara misalkan pada persilangan antara yang heterozigot dengan heterozigot, maka akan dihasilkan rasio fenotipe turunan adalah 3 biru dan 1 merah. Kemudian contoh lainnya, jika persilangan test cross, misalkan A besar A kecil dengan A kecil, maka akan dihasilkan rasio turunan fenotipenya adalah 1:1. Kemudian misalkan contoh lainnya yang monohibrid adalah persilangan B cross antara homozigot dominan dengan yang heterozigot, maka akan dihasilkan 100% semuanya adalah berwarna biru. Ini adalah semua rasio-rasio Mendel pada persilangan monohibrid. Baik, berikutnya adalah rasio-rasio Mendel pada persilangan dihibrid. Yang pertama adalah misalkan persilangan antara homozigot dominan dengan homozigot resesif, maka akan dihasilkan 100% sifatnya mirip dengan yang dominan, yaitu di sini warna biru dominan A besar, kemudian bentuk bulat dominan warna
B besar. Untuk yang kedua, misalkan adalah shelving, maka berdasarkan nisbah Mendel akan dihasilkan rasio 9331. Sementara saat test cross berdasarkan Mendel maka akan dihasilkan rasio 1111. Dan pada persilangan lainnya, misalkan antara genotipe A besar A kecil, B besar B kecil dengan A besar A kecil, B kecil B kecil, maka jika mengikuti teori Mendel akan dihasilkan rasio 3131. Ini adalah rasio-rasio yang dihasilkan berdasarkan studi pewarisan Mendel pada persilangan dihibrid. Mari berikutnya kita coba latihan soal. Baik, soal nomor 1, diketahui bahwa tomat memiliki batang berwarna hijau dan ungu, kemudian daunnya berbentuk kentang dan terpotong. Step karakter dikendalikan oleh satu gen, terdiri dari 2 alel dan tidak saling terpaut. Hal ini merupakan kata kunci bahwa karakter-karakter tersebut dikendalikan atau pewarisannya mengikuti nisbah Mendel. Nah, soalnya adalah misalkan persilangan antara tomat berbatang ungu, daunnya terpotong, dengan tomat yang batangnya hijau, daunnya terpotong juga, menghasilkan turunan yang terdiri dari 322 tanaman batangnya ungu, daunnya terpotong, 102 tanaman batangnya ungu, daunnya kentang, 312 tanaman batangnya hijau, daunnya terpotong, dan 105 tanaman batangnya hijau, daunnya kentang. Pertanyaannya atau tugasnya adalah tentukan genotipe tetua persilangan yang paling mungkin. Jadi kita diminta menentukan genotipe tetuanya. Nah, ini adalah persilangan dihibrid. Jadi antara tomat yang batang ungu, daunnya terpotong, disilangkan tomat yang batangnya hijau, daunnya terpotong juga. Nah, untuk kita dapat menentukan genotipe tetuanya, sebaiknya ini dipecah menjadi percobaan dihibrid. Jadi kita bagi dulu nih. Pertama, kita tentukan untuk yang batang ungu, silang batang hijau, ya. Ini batang ungu, silang batang hijau, kemudian daun terpotong, silang dengan daun terpotong. Mari kita coba membahas satu persatu. Misalkan ini batang ungu, silang batang hijau, seperti di contoh soalnya akan dihasilkan turunan yang batangnya ungu dan batangnya hijau. Nah, kita lihat dari total turunan berapa yang batangnya ungu dan berapa yang batangnya hijau. Ternyata yang batang ungu adalah 322 tanaman ditambah dengan 102 tanaman. Sedangkan yang batang hijau ini ada 312 dan ditambah 105. Maka totalnya adalah 424 banding 417. Kalau kita sederhanakan, ini sekitar mirip dengan rasio 1:1. Nah, coba ingat-ingat kembali, rasio 1:1 itu dihasilkan dari persilangan seperti apa pada percobaan monohibrid Mendel. Ya, benar. Jadi rasio turunan 1:1 ini dihasilkan oleh persilangan tetua test cross. Tadi ingat kan di slide sebelumnya hasil test cross pada percobaan monohibrid Mendel itu menghasilkan rasio 1:1. 1 A besar A kecil dan 1 A kecil A kecil. Nah, sekarang kita coba latihan pada karakter yang daun terpotong. Nah, ingat lagi ini adalah sesuai dengan tetuanya daun terpotong, silang daun terpotong. Hasilnya ada terpotong, ada kentang. Nah, berapa jumlah yang terpotong? Yang terpotong kita lihat ini terpotong ya, 322. Kemudian yang terpotong lagi 312. Nah, sedangkan yang daun kentang ini daun kentang 102, daun kentang lagi 105. Jadi totalnya adalah 634 yang daun terpotong, 107 yang daunnya kentang. Dan kalau kita sederhanakan ini mirip perbandingan 3:1. Nah, sekarang coba diingat-ingat lagi
rasio yang menghasilkan turunan 3:1. Itu dihasilkan oleh persilangan apa? Ya, hasil persilangan selfing atau heterozigot silang heterozigot. Kita coba turunannya. Nah, 3:1. Nah, setelah kita tahu, ya, jadi sini A besar A kecil silang A kecil A kecil. Ini B besar B kecil silang B besar B kecil. Lalu kita pindahkan ini, ya, ke dalam percobaan yang sebenarnya. Nah, ini kan A besar A kecil pindah ke sini betina. Ini A kecil pindah ke sebelah jantannya. B besar B kecil pindah ke sebelah betina, B besar B kecil pindah ke betina. Jadi genotipe tetua persilangannya adalah A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan yang jantan A kecil, B besar B kecil. Baik, kita coba untuk contoh yang kedua. Jadi ini diketahui ada tomat yang warna buahnya merah atau kuning, kemudian bentuk daunnya bulat atau lonjong. Nah, masing-masing karakter dikendalikan oleh satu gen, dua alel yang tidak saling terpaut. Jadi sekali lagi ini adalah kunci bahwa karakter-karakter ini pewarisannya seperti nisbah Mendel. Nah, di sini ada tabel, ya. Pertama kolom nomor, kemudian yang kedua ini adalah kolom persilangan tetua. Jadi ini ada dua persilangan nomor 1 dan persilangan nomor 2. Kemudian ini adalah hasil turunannya. Jadi ini adalah fenotipenya ini, dan ini adalah jumlahnya. Baik, kita coba mengerjakan persilangan yang pertama. Jadi ini adalah soalnya sekali lagi sama dengan soal sebelumnya. Jadi menentukan genotipe tetuanya. Sekali lagi tugasnya adalah menentukan genotipe tetuanya. Baik, seperti contoh sebelumnya kita lihat ini adalah contoh kasus dihibrid. Jadi walaupun dihibrid, agar lebih mudah maka kita pecah menjadi percobaan monohibrid. Ya, dihibrid kita pecah menjadi percobaan monohibrid. Jadi kita pecah menjadi monohibrid warna buah dan monohibrid bentuk daun. Kita coba mengerjakan yang warna buah dahulu. Kita lihat ini persilangannya buah merah silang buah merah. Jadi tetuanya merah silang merah. Turunannya ada merah, ada kuning. Nah, sekarang kita lihat berapa yang merah, berapa yang kuning. Yang merah adalah, kita lihat merah di sini 215 ditambah merah juga 206. Sementara yang kuning 66 ditambah 74. Jadi totalnya adalah 421 merah dan 140 kuning. Kalau kita sederhanakan mirip dengan rasio 3:1. Nah, sekarang ingat lagi rasio Mendel turunannya yang 3:1 itu dihasilkan oleh persilangan tetua seperti apa? Ya. Jadi itu dihasilkan dari persilangan yang heterozigot dengan heterozigot. Hasilnya adalah 3:1. Nah, sekarang kita coba untuk yang monohibrid bentuk daun. Sama, jadi ini tetuanya daun bulat, ya, silang dengan daun lonjong. Maka turunannya di sini misalkan ada yang bulat, ada yang lonjong. Berapa yang bulat? Yang bulat kita lihat sini 215 ditambah 66. Kemudian yang lonjong 74 ditambah 206. Hasilnya adalah yang bulat 281, yang lonjong 280. Atau kalau kita sederhanakan ini mirip yang 1:1. Ingat-ingat lagi kira-kira persilangan apa yang menghasilkan turunan dengan rasio 1:1? Jawabannya adalah persilangan antara heterozigot, ya, dengan homozigot resesif atau persilangan test cross, ya. Jadi dapat fenotipe turunan satu yang dominan, satu yang resesif ini. Nah, setelah ini pekerjaannya belum selesai. Kenapa? Karena tugasnya adalah menentukan genotipe tetuanya, ya. Ini kan kita masih membaginya ke dalam yang monohibrid. Mari kita sekarang menjawab pertanyaan sebenarnya, ya. Nah, ini sudah dilingkari. Jadi sebenarnya genotipe tetuanya adalah
A besar A kecil dari sebelah ini ya, ini yang betina A besar A kecil, silang A besar A kecil, taruh sebelah jantan. Dan B besar B kecil taruh sebelah betina, B kecil taruh sebelah jantan. Jadi genotipe tetuannya adalah A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil, B kecil B kecil. Nah, demikian untuk persilangan yang nomor 1. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait mendelian genetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.